Kalau zaman kita dulu belum ada yang udah berhasil, jadi tidak ada contoh ya. Kita cuman percaya aja kita pasti bisa, kita pasti berhasil, tapi belum ada. Tapi sedangkan kalian semua di sini sudah banyak senior-senior kalian yang udah berhasil, kalian telah melihat kenyataannya mereka berhasil, kalau mereka bisa, kalian pun pasti bisa, ya kan? Lebih mudah sebenarnya bagi kalian. Atomi ini dari awal, Atomi bilang kita akan membuat sejarah yang baru melalui Atomi. Itu yang saya katakan dari awal. Ini memang ngomong yang sembarangan sebenarnya awalnya kan, maksudnya terdengar sembarangan. Padahal ada MY yang dari Amerika yang sudah begitu lama, mulai dari Amerika dan berkembang ke berbagai negara. Dibandingin kita baru banget kan sebetulnya. Kita muncul 60 tahun setelah MY berdiri gitu. Tapi waktu itu kantor aja belum bener, sistem aja belum bener. Tapi si perusahaan baru ini tahu-tahu bilang akan menulis sejarah baru dalam dunia MLM, multi level marketing. Gila nggak tuh? Ya kan? Tapi ya kenyataannya kita bisa lihat gitu. Kalau saat saat ini saya ngomong begitu mungkin orang masih bilang oke lah. Tapi pada saat saya ngomong itu, kantor kita itu masih kantornya kecil banget, sewaan pula, belum punya gedung kayak sekarang. Siapa ini bikin main ngomong kayak gini? Orang bertanya-tanya kan. Jadi apa yang dimaksud dengan menulis sejarah baru? Jadi kalau di multi level yang dulu produknya oke lah, bagus. Tapi kalau produknya bagus biasa diikuti oleh harga yang mahal. Jadi biasanya orang menjual produk ini, mereka menjelaskan kenapa beli produk ini lebih mahal dibandingin beli produk di tempat lain. Kan beli di supplier lain bisa lebih murah padahal produknya sama. Tapi kalian menjelaskan, kalau menurut saya itu bukan sesuatu yang benar ya. Kenapa kita harus menjual lebih mahal apapun itu? MLM itu kan juga distributor, perusahaan distributor. Online marketing itu distributor. Kenapa kita harus menjual lebih mahal? Kita harus menjual dengan harga yang berkompetasi dengan harga-harga di toko lain, bukan lebih mahal. Coba kalian pikir, mengapa mengapa orang membeli produk? Orang membeli produk kalau ada keuntungan bagi dia kan, entah itu harganya lebih murah, entah itu produknya lebih bagus. Iya kan? Tapi kalau lebih mahal, buat apa orang beli? Kalau gitu, bagi penjual juga, dia menjual produk tetapi mendapatkan keuntungan. Saat permintaan dan penyediaan barang ini bertemu, maka penjualan itu terjadi. Harga sesuai, produk sesuai, kebutuhan sesuai. Itu akan terjadi penjualan. Jadi itu memang sudah hukumnya, aturannya. Jadi ingin membuat perusahaan, kita harus berpikir bagaimana caranya meningkatkan kehidupan. Bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan customer. Semua orang berjual mencari keuntungan. Jadi kalau orang
beli produk dengan harga yang harganya 100.000 tapi dia beli dengan harga 300.000. Buat apa? Buat apa 200.000 bayar lebih mahal? Jadi orang menganggap itu sebagai investasi. Dia membayar lebih mahal untuk nantinya orang membeli produknya lagi di bawahnya, keuntungannya buat dirinya sendiri. Jadi itu seperti investasi. Makanya banyak orang mengatakan MLM itu tidak benar, tidak bisa menghasilkan uang. Tapi para pemain MLM lama nih, pemainnya, mereka mereka saja yang berpenghasilan dari MLM karena sudah tahu caranya. Mereka, para pemain, mereka tidak mau beli produk. Jadi jangan lakukan investasi seperti itu. Kumpulan orang-orang yang sudah ahli, mereka tidak akan mau berinvestasi untuk hal-hal seperti itu ya, sekali lagi. Waktu itu ada orang yang mengirim orang untuk bertemu saya. Saya tidak mau, ngapain ketemu orang seperti itu. Jadi saya tidak perlu keluar modal, saya hanya cari orang saja untuk perusahaan itu dan saya akan mendapatkan keuntungan dari situ. Itu kan curang namanya. Saya marah sekali, saya tidak suka seperti itu. Jadi itu menipu ya. Itu banyak menipu orang seperti itu. Jadi kalian semua, kalian harus bisa membedakan ya. Kalau kalian melakukan investasi dengan harapan mendapatkan hasil yang lebih besar dari investasi itu, kalian jangan jangan terlalu mudah percaya. Jadi banyak orang yang berharap itu kalau investasi pokoknya harus dapat lebih banyak itu nggak gitu. Ya, bedanya kalau di multi level juga sama. Ya, jadi kalau di Atomi itu bukan Anda tuh investasi beli barang tuh supaya dapat duit balik itu salah ya. Yang penting itu adalah tahu dulu produknya, gunakan produknya seperti itu. Nanti saat itu yang Anda tanamkan itu yang akan terjadi juga ke depannya untuk Anda sendiri. Orang-orang yang menjadi member tuh akan seperti itu juga. Jadi konsepnya tuh bukan orang seperti merasa ditipu karena hal-hal seperti itulah jadinya banyak orang yang berpikir negatif tentang MLM ya. Dan Anda nggak perlu khawatir walaupun orang berkata apapun, Anda lakukan saja. Lakukan saja 5 tahun ke depan tunjukkan sama orang-orang yang menolak Anda, yang meremehkan Anda gitu. Apa yang Anda lakukan ini adalah benar.
Dan banyak orang-orang yang mempunyai image tidak bagus ya, datang gitu supaya mau tunjukin kayak nah, kalau perusahaan-perusahaan lain itu banyak yang nggak jelas, yang mencoba prospek ke sana kemari, akhirnya jadi kena masalah karena memang ya tidak bisa dipercaya gitu. Kalau di Atomi itu kita ini beda gitu, karena kita ini fokusnya di produk gitu. Dan produk ini yang kita mau, Anda semua tuh tahu, di Atomi itu mempunyai banyak sekali penghargaan dan juga sertifikat produknya itu aman digunakan. Makanya kita juga mendapatkan penghargaan ini yang paling luar biasa ya, dari pemerintah juga. Dan untuk mendapatkan penghargaan ini tidaklah mudah. Ini mau ketemu orang yang bekerja di bidang tersebut dari pemerintah aja itu mereka nggak berani karena takutnya dikiranya mau korupsi atau mau KKN gitu. Jadinya tuh sangat susah sekali. Saya tuh ketemu sampai beberapa kali dulu. Satu kali pertama langsung ditolak. Mana ada gitu perusahaan MLM ini produknya bagus. Karena banyak yang orang pikirnya tuh MLM kan nipu. Tapi kalau saya mau tunjukkan nih produk Atomi ini beda. Satu kali pertama ketemu sangat diabaikan. Tapi berapa tahun kemudian saya tunjukkan lagi produk kami lagi ketemu kedua kali dan pem, tim pemeriksa saat itu mulai merespek saya untuk menerima pertemuan saya untuk saya tunjukkan produk saya supaya dimasukkan ke dalam produk yang bisa mendapatkan penghargaan. Dan hasilnya sangat luar biasa ya. Atomi itu berhasil mendapatkan pengakuan penghargaan produknya itu mulai dari teknologi, bahan dan hasilnya sangat luar biasa dan ini adalah kebanggaan yang saya ingin sampaikan. Kalau Anda semua di sini di Atomi ini Atomi ini produknya nggak main-main ya. Dan untuk mendapatkan seperti itu banyak orang yang melakukan jalan-jalan atau cara-cara yang tidak baik. Tapi saya tidak mau seperti itu. Coba pikir, kalau misalnya saya bikin kesalahan, bikin problem, bikin masalah, bikin kasus, dan begitu yang mendapatkan kerugian siapa? Memang cuma saya? Enggak, tapi Anda semua juga. Tapi juga itu petinggi-petinggi tim badan pemeriksa juga pasti kena gitu. Nah ini bukan perusahaan biasa yang mungkin kalau orang pikir ya udah kalau misalnya bermasalah bangkrut ya udah saya aja yang bermasalah. Tapi ini kan menyangkut banyak orang. Jadi tidak sembarangan itu. Dan membernya Atomi ini bukan anak muda aja ya, ini menyangkut hidup banyak orang sampai nenek-nenek loh. Jadi ini nggak main-main. Kenapa disebutnya Atomi itu membuat sebuah sejarah? Karena memang ini yang saya mau tunjukkan, mau buktikan. Benar-benar mau tunjukkan Atom ini adalah bisnis yang sangat luar biasa. Orang masak ya, kalau masak itu kan ada
asapnya kan. Terus karena asapnya itu kena ke paru-paru, akhirnya meninggal karena masalah paru-paru. Tapi anaknya yang meneruskan sebagai Imperial Master, ayahnya, anaknya yang meneruskan mendapatkan warisan sebagai Imperial Master. Jadi kalau Anda saat ini tidak melakukan atomi, tidak menjalankan atomi, cucu kamu nanti bisa marah sama kamu. Nenek, kamu kenapa kemana aja? Kenapa nggak lakukan atomi? Kalau kamu melakukan atomi, nenek ngejalanin atomi kan sekarang udah jadi Imperial Master. Nah, nanti cucu kalian ngomong begitu ke kalian loh. Jadi, mulai sekarang ya, bersiap-siap, berusaha keras, karena kalian bisa mewariskan ini sampai ke 3 generasi. Di Rusia ada yang bernama Nikolai. Orang itu datang kepada saya waktu sebelum Rusia dimulai. Dia membawa peta Rusia. Dia bilang, di sini ada orang yang pakai atomi, di sini udah ada yang pakai atomi. Sekarang penjualan atomi sudah ada, tolonglah buka cabang di Rusia. Itu namanya Kola ya dia. Tapi orang itu waktu corona dia meninggal karena kena corona, sayang sekali. Tapi anaknya bilang, ayah saya tergila-gila sama MLM, jadi dia nggak suka sama ayahnya. Tapi dia mendapatkan warisan dan dia bilang, enggak, saya nggak mau terima warisannya gitu. Padahal warisannya itu 1 bulannya sekitar 300 juta rupiah dapatnya. Akhirnya diterima nggak? Diterima warisannya. Padahal dia benci banget sama MLM, tapi diterima, dijalanin juga. Terus tahu-tahu dia ngejalanin ke Amerika juga. Di Prancis juga. Jadi dia yang tadinya tidak suka MLM karena menerima warisan, jadi dia menjalankan. Jadi ya sangat bagus sekali, ini memang bisa diwariskan. Katanya dia punya anak perempuan 3. Dia bilang, saya mendapat warisan ini ya buat anak-anak saya, dia bilang. Dia sendiri merasa udah sukses, sebenarnya dia tidak perlu, tapi ya diterima untuk diwariskan kembali ke anak-anaknya. Jadi dari pertama saya membuat perusahaan ini, saya sudah memikirkan semuanya. Ada keluarga yang satu keluarga benar-benar sanak keluarganya semua menjadi bergabung di Atomi dan semuanya menjadi leader. Kalian tahu nanti sebentar lagi itu masanya robot ya, AI. 70% tenaga kerja akan digantikan oleh tenaga kerja robot. Akan banyak orang yang tidak bekerja. Jadi pajak pun ikut turun kan? Karena tidak ada pekerjaan, tidak ada pajak, nara pun menjadi turun. Kalian mau bekerja apa? Pabrik. Pabrik sekarang semuanya udah dilakukan oleh mesin. Terus di peternakan, perkebunan, ada smart farm di mana semua sudah serba otomatis. Kalian lihat sekarang banyak
banyak demo kan tentang tenaga kerja kan. Karena ya ini tenaga kerja memusingkan, lebih baik diganti dengan robot. Robot kan nggak ada komplain. Nah, untuk bagian yang susah-susah, yang ribet baru diganti baru dikerjakan oleh orang. Tapi kalau yang gampang-gampang, semuanya akan dikerjakan oleh mesin dan robot. Suatu hari nanti di pabrik pun tidak perlu lagi tenaga kerja begitu banyak. Jadi zaman mengarah ke situ ya. Di kantor pun malah berkurang, tidak perlu pekerja lagi. Saya dulu pernah bekerja berapa tahun ya sebagai penerima gaji. Dulu orang bikin pembukuan, penghitungan apa segala kan, tetapi zaman sekarang semua udah serba sistem. Di perusahaan kita aja, di perusahaan kita ini semua serba sistem, yang menghitung komisi kalian semua sistem. Yang bekerja di kantor kita, bagian kantor, back office-nya nggak banyak. Karena semuanya udah ada sistem dan program. Jadi yang tadinya pekerjaan dikerjakan oleh berapa banyak orang, sekarang cukup dikerjakan satu orang saja karena semuanya udah serba sistem. Malah banyak yang mengatakan AI itu lebih pintar daripada orang. Lihat murid-murid zaman sekarang kalau disuruh bikin project, disuruh bikin apa, mereka nggak kerjain sendiri, mereka tinggal ke komputer, masuk AI, ya kan, chat GPT kayak gituan kan, ditulis, profesor bilang gini-gini, profesor suruh bikin begini-begini, buat sebuah tulisan yang panjang atau yang pendeknya berapa lama. Nah itu nanti si AI-nya udah bikin sendiri, murid tinggal copy paste, selesai. Jadi kedepannya begitu banyak lahan pekerjaan yang tidak ada lagi, dan orang-orang itu akan kemana? Ada orang yang mau bikin restoran, tapi banyak orang yang bikin restoran akhirnya tutup, bangkrut. Terus buka kafe, tapi kafe juga di mana-mana buka, gagal lagi. Jadi mau ngapain? Kerja nggak ada lowongan kerja. Untuk makan hidup itu harus kerja apa? Jadi bisnis network marketing ini adalah satu-satunya tempat orang berkumpul untuk bekerja, mencari nafkah di sini. Kita kita mempunyai planning untuk menjadi anggota terbanyak di seluruh dunia. MLM dengan anggota terbanyak di seluruh dunia. Sedikit lagi kita akan mencapai. Tapi tidak sampai di situ saja. Kita tidak hanya akan mencapai 10 triliun orang, kita akan terus mencapai 100 triliun orang. Saya sebelum mati nih ya, saya berharap sebelum saya mati, saya bisa mendengar Atomi memiliki anggota sebanyak 100 triliun orang. Kalian semua tepuk tangan bukan mendengar saya mau mati kan? Bukan kan? Ya. Dan sepertiga dari kalian yang berada di sini akan menjadi Imperial Master saat itu. Coba kalian pikirkan. Kalian satu bulan bisa dapat 1 miliar sebulan. Kalian tergila-gila nggak sih mau dapetin uang sebulan 1 miliar tuh? Terus kalian bisa bawa keluarga kamu semua.
Bisa ajak jalan-jalan untuk bisnis sambil liburan. Coba. Orang tanya nggak sayang tuh bawa begitu banyak orang beli pesawat. Ya, nggak sayang uangnya, orang dapatnya banyak. Coba kalian pikirkan. Kalian mengeluarkan uang berapa banyak pun untuk berlibur, untuk perjalanan, kalian tidak sayang mengeluarkan uang itu. Karena penghasilan kalian banyak. Kalau kalian bisa kayak gitu, kalian apa nggak pengen, nggak tergila-gila tuh. Kalian coba pikirkan itu, rasanya bagaimana? Semangat nggak sih? Nah itu, kalian punya keinginan seperti itu, ya kalian harus menjadi Imperial Master. Kim Yong-su Imperial Master, coba berdiri. Sama cucu-cucu, jalan-jalan, ya kan? Bawa cucu semua satu keluarga. Nah, dia bawa keluarganya semua jalan-jalan. Sebelahnya Pak Jongsu. Ya agak aneh dikit dia sih, tapi dia masih muda sih, nggak punya cucu. Nggak sampai 1 M keluarin biaya untuk jalan-jalan karena cucu belum ada. Keluarganya masih sedikit, masih muda lah dia. Ya, tapi di masa AI ini, jadi kalian harus siap menghadapi di mana semua serba masuk ke sistem IT. Kalian pikir seperti ini ya. Saya tidak berharap menjadi kaya, saya hanya berharap cukup hidup, cukup sehari-hari. Nah, kalian jangan pikir seperti itu karena tidak akan ada. Nanti hanya ada dua. Yang satu orang yang kaya, sukses, seperti para Imperial Master di sini. Penghasilan 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar ke atas. Atau kedua, kalian menjadi orang yang hidup hanya mengharapkan tunjangan dari pemerintah. Nah, kalian mau yang mana? Orang yang bayar pajak atau orang yang dapat penghasilan dikasih sama pemerintah dari bayaran pajak orang-orang? Ya kan? Mau mendingan jadi orang yang membayar pajak kan? Kalau orang politik bilang jangan percaya sama orang-orang politik kan? Banyak bohongnya kan? Di Amerika ya katanya, saya kalau jadi presiden, saya akan bantu orang miskin, saya akan begini-begini. Terus orang miskin semua tepuk tangan buat orang itu. Tapi yang satu lagi bilang, saya tidak akan memberikan apa-apa untuk orang miskin, tapi saya akan membuat orang miskin tidak ada di sini. Semua akan kaya. Yang mana yang dipilih? Pilih yang kedua kan? Berarti orang-orang yang bilang saya akan berikan ini kepada orang miskin, berikan itu, berarti dia selamanya membuat orang-orang itu menjadi miskin. Kalian harus bisa berpikir, kalian pilih politikus yang tetap membuat orang miskin atau politikus yang menghilangkan orang miskin. Yang benar pilih. Presiden tidak boleh berpikir tidak. Kalian harus memilih presiden yang berkata negara akan memberikan ini itu kepada Anda. Jangan yang seperti itu, tetapi kalian semua harus berkontribusi untuk negara. Itu yang harus kalian pikir. Bukan presiden yang bilang saya akan memberi makan kalian semua. Nah itu nggak mungkin. Itu yang ada membuat orang semakin miskin saja. Jadi ya minimal di kalian para member Atomi berpikir saya tidak akan menerima apapun dari negara. Kalian harus berpikir begitu. Masa corona diberikan uang dari pemerintah, tidak mau terima, jangan terima. Kalau kalian terima,
kalian tidak akan bisa naik. Karena kalau kalian terima, harga-harga barang akan naik. Uang itu ditaruh di bank, bunganya paling berapa sih? Tetapi kenaikan harga itu tinggi sekali. Saya ke daerah-daerah negara miskin, saya melihat pemerintah bilang kita berikan makan untuk orang-orang miskin dan lain-lain sebagainya. Jadi uang yang diberikan untuk dibelikan roti dan dibagi-bagi, uangnya itu jauh lebih besar. Yang seperti itu jadi dia mengambil uang cash dari Anda semua, tetapi mengembalikan Anda kepada Anda berupa makanan hadiah-hadiah kecil, makanan-makanan kecil. Jadi ini tidak sebanding. Ini secara ekonomi, ini politik ini tidak benar. Saya 30 tahun yang lalu menjual spare part mobil ke Brasil. Jadi mata uangnya itu, nah lingkarannya kan misalnya 1 juta, nolnya itu kan 6, tapi di belakangnya ada nolnya lagi 3, tapi nolnya ditulis kecil-kecil. Kenapa? Karena ini inflasi. Angka negara itu mata uangnya terlalu rendah. Jadi 100 juta dihitung sebagai 1 juta dianggapnya seperti itu. Ini karena terlalu banyak uang kertas yang keluar. Jadi nilainya itu semakin rendah. Jadi ya itu politik juga dan itu ekonomi ya. Jadi masalah-masalah di suatu negara itu muncul karena para politikus yang jahat yang hanya mengisi kantongnya sendiri dan tidak memikirkan negara. Jadi saya kesana kemari mengunjungi banyak negara dan saya melihat keburukan-keburukan dari negara-negara lain ya, seperti itu sebagai contoh. Jadi saya memikir yang kita lakukan sekarang ini sebuah platform bisnis yang kita lakukan, perusahaan IT. Kalau kalian semua bisa membuat sistem dan platform seperti ini, kalian buat. Tapi kita Atomi sudah membuatkan dengan investasi yang begitu besar untuk membuat sistem ini. Dan di seluruh dunia sekarang kita sudah ada lebih dari 30 gudang untuk produk kita. Dan sudah lebih dari 500 produk sudah ada di luar negeri. Dan semua manajemen untuk stok dan lain semuanya sudah dilakukan dengan sistem. Setiap produk ada masa expired date-nya kan, yang mana yang masa expired-nya sudah habis itu harus dipinggirkan. Jadi kalau 30
30 gudang dengan lebih dari 500 item produk. Kalau orang yang mikir satu-satu, kepala bisa meledak. Makanya ada yang namanya sistem. Semua udah otomatis, semua udah, kalian bisa ngecek produk kalian ada berapa stoknya, tinggal berapa stok, mana yang sudah harus dipesan lagi, yang mana sold out. Ini semuanya sudah serba sistem. Kita membangun sistem, membangun gedung, kita sudah mengeluarkan investasi modal berapa. Jadi 9 triliun modalnya ini semua kalau mau dihitung di Atomi. Atomi Personal Platform, APP. Ini milik kalian semua. Kalian tinggal menjalani, kalian tinggal masuk, kalian bisa login. Ini kalian menggunakan platform itu secara gratis, seperti kalian pemiliknya, kalian tidak bayar apa-apa. Sebuah sistem yang seharga 8 triliun ini kalian pakai secara gratis untuk bisnis kalian. Coba, kurang apa lagi? Saya minta minum dong. Jadi kalian melakukan sebuah bisnis dengan platform ini, kalian tidak usah bikin sendiri. Kalian sudah punya sebuah platform yang sempurna. Kalian bisa membuat grup kalian sendiri. Membuat tim kalian saja, kalian punya seminar segala macam, kalian tidak usah lakukan sendiri, sudah ada, kalian tinggal ikuti, tinggal ajak orang. Saya bertahun-tahun kerja ya, berapa tahun bersusah-susah, kok tidak ada yang panggil saya profesor ya, saya udah seperti profesor padahal. Seorang presiden, pemimpin seperti saya yang memberikan pengajaran seperti profesor, coba bertahun-tahun ya, saya harus merasa puas ya kalau Anda semua mengatakan saya profesor. Saya sih rendah hati sebetulnya. Jadi ya intinya kalian harus menjalankan bisnis dengan platform ini, nggak ada cara lain. Kamu tanya sama orang yang nggak mau menjalankan Atomi ya, kalian tanya, kalian mau ngapain? Kamu udah mau kerja, umur udah segini. Terus kalaupun bisa kerja, kerja apaan kalian? Gaji berapa? Umur 50. 1 bulan kerja mau dapat uang berapa? 3 juta, 5 juta, 50 juta, 30 juta, bisa nggak? Itu bukan dapat uang buat pakai sehari-hari, habis, kurang. Pekerjaan yang benar-benar itu orang bekerja, penghasilannya dipakai buat sehari-hari, terus masih sisa. Seberapa sisanya? Sisanya kalau kalian nanti udah umur 70 tahun ke atas, kalian nggak usah kerja apa-apa, kalian cuma tidur-tiduran di ranjang, ke rumah sakit apa, dan semua uangnya itu sudah ada untuk kalian masa tua itu. Kalau kalian cuma penghasilan 50 juta, 30 juta, mana ada nanti uang sisa untuk masa tua kalian. Orang-orang yang sekolah belajar mati-matian, bekerja masuk ke perusahaan besar, itu masa tuanya belum tentu masa depannya terjamin.
Kalau kalian tidak berpenghasilan 300 juta, kalian tidak bisa hidup. Kalau kalian punya penghasilan 300 juta, kalian pakai anggaplah sebulan 200 juta, kalian nabung 100 juta setiap bulan, ya kan? Baru 1 tahun kalian bisa mengumpulkan 1 miliar kan? Nah, baru kalian bisa masa tuanya enak. Itu aja saya bilang, ya kalian udah pernah benar-benar hitung belum? Kalkulasiin pengeluaran kalian. Coba Anda benar-benar hitung ya, berapa banyak yang harus Anda hasilkan supaya masa depan tuh jelas gitu. Banyak orang yang berusaha mati-matian untuk pergi ke perusahaan besar, tapi penghasilannya sebulan nggak sampai 300 juta rupiah. Mau ngapain? Apalagi nanti kalau punya anak, mau menikah gitu. Terus mau bantu anak yang kesusahan gitu, nggak punya duit ya pasti rasanya tuh sedih ya gitu. Tapi coba kalau uang Anda banyak gitu, nih anaknya lagi susah nih, saya kasih kamu 300 juta supaya bisa membantu. Coba gimana hati orang tua kayak bisa bantu kayak gitu, kan luar biasa kan. Kalau misalnya ada yang meninggal, ada keluarga yang meninggal gitu, terus sedih kan ya, matanya sampai bengkak, nangis semalaman pakai baju putih, terus ngapain kalau sedih? Karena kenapa? Oh, nggak ada yang ditinggalin. Tapi kalau misalnya ada keluarga yang ditinggalin, tapi yang ditinggalinnya itu apa? Ada warisannya, setiap bulan ada dapat uang 1 miliar. Coba, apa keluarganya juga sesedih itu kan enggak ya? Minimal ada yang diberikan penghiburan gitu. Coba Anda bayangkan apa gini ya, di Korea lagi dingin-dingin kayak begini. Nggak punya mobil, kemana-mana bawa anaknya kecil, naik bus gitu, sedih kan? Coba, Anda mau hidup kayak gitu? Maksudnya saya tuh ya, supaya Anda tuh kalian semua tuh berpikir gitu loh. Gimana supaya bisa hidup lebih nyaman. Jangan pasrah sama keadaan. Nah, yang saya ingin sampaikan juga, Anda semuanya ini harus, pokoknya mesti tulis itu skenario kehidupannya harus ditulis ya. Itu semuanya harus ada gambaran. Mau pikir itu kenyataan kayak mau bisa jadi kan gak usah pikir. Pokoknya yang Anda inginkan itu dulu ditulis dulu. Tapi kayak yang saya maksud juga yang bener ya. Misalnya nih ya, saya kasih contoh nenek-nenek umur 60 tahun dia tulis. Nah, saya tahun depan mau bisa jadi jenderal memimpin perang. Kayak gitu kayaknya harus pergi ke rumah sakit jiwa ya. Eh, Maksudnya tuh kayak gitu. Tapi kalau misalnya seorang nenek tulis, saya mau membelikan anak saya apartemen senilai 1 miliar 10 miliar kayak gitu. Itu masih oke lah. Itu yang normal tuh kayak gitu maksudnya. Dipaham ya maksudnya. Walaupun kelihatannya tuh untuk orang kedengarannya tuh susah atau nggak masuk akal, tapi minimal ada 1% kemungkinan itu terjadi, itu bisa terjadi kok.
Dan walaupun kedengarannya Anda tuh susah gitu, misalnya Anda bilang mau 1 bulan punya pas 1 miliar gitu. Walaupun kemungkinannya cuma 10% aja, Anda harus tulis, harus coba, harus menantang diri Anda. Tujuannya apa? Yang paling penting adalah Anda tuh punya arahnya, tujuannya mau kemana. Tapi yang saya maksudkan juga bukan hanya tujuan, oh hari ini saya bangun tidur, pakai baju, pergi keluar, oke, selesai kayak gitu. Aduh, itu mah bukan tujuan hidup ya. Yang saya sampaikan kepada semua orang ya. Jadi, yang selalu saya ingin sampaikan adalah ada takdir, ada ada takdir, ada juga masa depan. Memang gak semua orang itu dilahirkan di setiap keluarga yang berbeda-beda. Kita itu nggak bisa pilih ya, itu namanya takdir. Tapi kalau masa depan itu Anda bisa tentukan. Dan orang tuh punya pembawaannya itu yang membawa diri Anda menjadi apa yang Anda akan, ya apa yang Anda harapkan. Jadi coba, ayo yang kayak gini-gini saya sampaikan ini sangat susah teorinya nih, kok nggak ada yang panggil saya profesor ya. Jadi poinnya adalah saat Anda mau menjadi sesuatu gitu, yang paling penting adalah penampilan dulu yang ditunjukkan dari diri Anda, itu yang akan terjadi. Jadi yang takdirnya Anda tuh misalnya diciptakannya mukanya seperti apa, ya udah itu nggak bisa dirubah. Tapi kalau Anda ke depannya mau jadi apa, itu semuanya ada di tangan Anda sendiri. Nah, contohnya seperti ini nih ya, kapal. Kapal besar seperti ini itu pergerakannya itu ditentukan hanya dari itu tuh ekor kapal yang kecil. Yang kecil itu diarahkan ke kiri, kapal yang besar ini akan ngikutin ke arah kiri. Terus kalau misal di kananin ya arahnya ke kanan. Jadi bukan ditentukan sama arah angin juga. Angin itu cuma sebagai tenaganya aja, sebagai eh, powernya. Tapi kalau yang menentukan arahnya mau kemana itu, yang kecilnya, ekor kecilnya itu. Nah, itu sama seperti hidup Anda. Mau menjadi seperti apa, itu ditentukan sama lidah Anda yang kecil ini. Lidah Anda yang kecil ini yang menentukan Anda mau bisa menjadi apa. Jadi harus dikatakan, diucapkan. Saya mau jadi sukses, saya mau jadi orang yang besar, saya mau menjadi orang yang seperti apa. Itu harus dikatakan, diucapkan. Itu adalah iman Anda. Seperti imperial masa kita ini semuanya itu awalnya bagaimana? Semuanya dikatakan, diucapkan. Saya mau sukses, saya mau pergi ke luar negeri, saya mau jalan-jalan, saya mau punya uang banyak. Mau jadi seperti apa semuanya beliau-beliau yang ada di sini ucapkan. Maka terjadilah seperti yang apa beliau ucapkan. Nah, ini seperti lagu yang akan saya nyanyikan sedikit ya. Menyanyikan lagu yang sedih sesuai dengan liriknya, jadinya baper, terus orangnya bunuh diri. Terus ada lagi lagu-lagu yang patah hati, yang sedih, yang dinyanyikan, terus lama-lama makin sedih, makin galau, bunuh diri juga. Makanya ada
yang disebutkan. Perkataan ini adalah iman. Apa yang Anda katakan, inilah yang terjadi. Makanya katakanlah hal-hal baik, katakanlah hal-hal bagus, katakanlah hal-hal yang membangun, makanya hal itu yang akan terjadi. Ini yang sebenarnya paling penting untuk mengarahkan hidup Anda ini mau jadi seperti apa. Saat Anda mau melakukan sesuatu, misal memindahkan barang atau macul atau potong, lubangin tanah, mungkin pakai tangan, pakai sekop bisa, bukannya nggak bisa. Tapi itu mau sampai kapan? Nggak akan selesai dibandingkan Anda menggunakan traktor, forklift, ala mobil-mobil alat berat. Nah itu semuanya mobilnya itu dibuatnya pakai apa? Pakai otak. Awalnya dari mana? Dari pikiran, terus dikatakan bikin mobil ini untuk keruk tanah, ekskavator. Dan ternyata apa yang dipikirkan dan dikatakan itu lebih kuat dibandingkan Anda lakukan dengan tangan Anda sendiri. Dan itu yang dilakukan oleh imperial kita yang sekarang sudah membangun center di Iksan paling besar. Benar nggak yang saya katakan? Enggak ya, tuh. Oh. Dan banyak orang yang memang sudah merasa hidupnya ya udah cukup aja, udah bisa makan, bisa kerja, udah cukup aja. Makanya yang orang-orang yang nanggung-nanggung kayak gini nih, yang susah ya. Tapi banyak orang yang udah sampai ke lantai, ke tanah, yang nggak bisa apa-apa, yang bisa bekerja lebih besar, lebih banyak lagi, lebih berusaha lagi. Ini salah ya. Sebenarnya konsepnya nggak gitu. Semua orang tuh nggak bisa. Jangan ngikutin sama kondisi kita saat ini. Karena kita nggak pernah tahu ada ke depannya gimana. Nah, untuk Kim kita punya Imperial, Kim Yong Su itu kenapa saya bilang ini nggak nambah tua ya? Karena memang udah tua waktu saya ketemu gitu. Artinya apa? Tandanya menjadi lebih muda. Dan itu apa? Karena pakai kita punya skincare atau mie. Dan ini saya nggak bohong ya. Ini yang ngomong Kim Yong Su Imperial Master ini menjadi lebih muda itu siapa? Orang-orang lihat tuh hasil foto-fotonya, lihat tuh kayak model kan, tuh keren banget kan. Udah kayak mau jadi artis kayaknya. Hmm. 1 bulan dapat ya 1-2 miliar, pastinya lah jadi model. Kalau laki-laki ngelihat kayak gini tuh coba. Oh, istri saya lebih cantik ya, makanya saya sabar aja nih, saya tahan-tahan aja nih. Jadi, yang paling penting apa? Apa yang Anda pikirkan, Anda tulis tuh di senario kehidupan Anda supaya terjadi. Nah, ini saya mau kasih contoh satu Scrum Master kita yang awalnya dulu udah kerja enak di perusahaan besar, bagus gitu. Tiba-tiba pasangannya ikut Atomi, terus ngeliat di senior ke depannya tulisannya itu mau kerjain Atomi bareng-bareng.
Suaminya langsung kesel ya. Waduh. Terus dia tulis mau tinggal di rumah ukurannya 1 hektar gitu. Dulu pas lihat dia tuh punya insensaria itu sakit hati ya. Kenapa? Karena pikir mimpi aja gitu. Karena saya juga nggak bisa kasih. Tapi ternyata sekarang semua terjadi yang di mimpinya, yang ditulis di insensario-nya. Coba. Dan menyesal juga kenapa nggak dari dulu lakuin atomi lebih awal jadi lebih cepat kan. Mungkin banyak orang ya pikir ya, saya sekarang tuh nggak punya apa-apa, tapi gimana saya bisa dapat penghasilan 1 miliar per bulan itu? Mungkin itu banyak orang tipu ya, bilangnya tuh saya nipu gitu kalau saya bilang seperti. Tapi sebenarnya kan itu semuanya udah saya perhitungkan dan ini buktinya banyak orang yang. Yang pastinya saya tuh sangat bangga ya waktu saya pergi ke kita punya eh, ketemu member-member yang ada di luar negara ya. Yang ini yang di Kamboja tuh saya disambut banyak banget sama member kita gitu. Semuanya. Saya benar-benar merasa tersentuh ya. Makanya ini yang saya mau tunjukkan adalah bisnis kita nih bisnis global yang luar biasa. Walaupun kalau ingat-ingat dulu pertama kali 1 bulan tinggalnya yang harganya cuma 500 ribu aja sampai bisa menjadi sekarang. Itu apa? Itu semuanya terjadi saat saya menulis senario kehidupan saya. Itu yang saya mau Anda juga lakukan. Anda tulis semuanya di senario kehidupan Anda. Mau jadi apa? Tulis. Mau jadi imperial? Tulis semuanya. Itu adalah poin yang paling penting. Karena kenapa? Kalau jadi imperial master semuanya bisa. Maunya apa? Semuanya itu kejawab. Yang penting tulis dulu. Udah tulis, katakan. Udah tulis, katakan. Karena itu Anda akan mendapatkan pengharapan. Pengharapan itu ya akan menjadi kenyataan. Walaupun Anda tahu ya, kita tuh nggak pernah tahu ke depannya mau jadi apa, mau seperti apa dunia ini, negara kita ini. Tapi kita hanya bisa berharap, berdoa untuk semuanya itu tetap bisa melewatinya dengan baik. Poinnya adalah fokusnya di satu persatu orang yang ada di sini dan untuk membantu negara kita bagaimana adalah mempunyai penghasilan yang banyak dan membayar pajak. Yang saya mau sampaikan adalah walaupun kelihatannya tidak mungkin, walaupun cuma kelihatannya 1%, mau 10%, semua itu ada di kepala Anda. Nah, dan tombolnya ini ada di otak Anda, di jidat Anda ini. Pencet coba sekarang, coba nyalain tuh. Coba ikutin saya ya. Saat saat Anda berpikir negatif, coba pencet di jidat Anda. Ayo, coba kenapa nggak ikutin nih? Profesor lagi ngomong kan ya. Ya. Ayo, coba ikutin saya ya. Saat kita berpikir negatif, pencet nih, stop, berhenti. Harus selalu pikir positif. Terus maju. Hanya mengucapkan hal positif. Walaupun kemungkinannya hanya 1%, lanjutkan terus. Walaupun di luar sana banyak yang bilang, oh ini nggak mungkin, kamu penipu segala macam. Semua kegalauan Anda, kebimbangan Anda ingat
Atom itu perusahaan yang besar, Atom itu ada perusahaan yang internasional yang bisa membantu Anda. Masuk dulu tuh di dalam hati dan pikiran Anda. Kalau Anda pikir itu kayaknya susah ya, nggak mungkin ya. Nah itu, coba di stopin tuh. Nah itu semuanya terjadi kan. Nah, Anda percaya saya. Dulu pikirnya gitu tuh, kalau nggak bisa gimana ya. Terus saya juga pikir ya, no nih perusahaan ini bisa maju atau enggak ya. Nah dulu jalanin kayak gitu. Terus setiap saya berpikir, aduh, ini mungkin nggak saya juga bilang sama diri saya, stop berpikir negatif. Terus maju terus maju terus. Sampai sekarang ini Anda lihat kan, coba pikir tuh. Kalau nggak mungkin, seperti gimana pikirnya kan? Nih yang seperti gak ada di sini tuh, jadi imperial semua. Oh. Tapi kan semuanya itu kan terjadi. Walaupun dibilang nggak ada, nggak mungkin ya, nggak mungkin ya. Pikir, berhenti, stop. Karena kenapa nih ada buktinya semua yang di depan nih, ya. Hmm. Coba-coba sebelah sini kita coba ya. Yo, kalau lagi pikir kayaknya nggak mungkin, stop. Jadi selalu fokus sama yang namanya apa yang Anda pikirkan itu yang bisa terjadi. Apa yang Anda pikirkan itu yang bisa terjadi. Jadi yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah sesukses apapun Anda, suatu saat Anda pasti akan berpulang kepada yang kuasa. Saya pun tahun depan ya umur udah 70 tahun ya. Jadi selanjutnya adalah mempersiapkan kehidupan kedua Anda bersama Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara berbuat baik selama Anda hidup. Berapapun barang-barang mahal yang Anda pakai, fasilitas mahal yang Anda gunakan, tapi Anda harus selalu ingat, setiap waktu, setiap saat Anda bisa kembali berpulang kepada Yang Kuasa. Jadi, sambil Anda mengejar kehidupan kesuksesan Anda di dunia ini, Anda juga harus mempersiapkan kehidupan kedua Anda. Nanti dengan cara apa? Selalu berbuat baik supaya Anda bisa mencapai kehidupan kedua yang bahagia juga, yang sukses juga. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah untuk CEO kita, Pak Hangil.